الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو فيه شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم أما بعد. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Hendaknya kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala khalaqas samaa la yahtaju ila as-samaa. Allah yang menciptakan langit, Allah tidak membutuhkan kepada langit. Allahu khalaqal arsya la yahtaju ila al-arsh. Allah yang menciptakan arasy, Allah tidak membutuhkan kepada arasy. Allahu khalaqal arda la yahtaju ila al-ard. Allah yang menciptakan bumi, maka Allah tidak membutuhkan kepada bumi. Dan selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajana minaz zulumati ila nur. Rasulullah yang mengeluarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang saat ini kita rasakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu wa akramu wa a'zamu khalqillahi 'ala al-itlaq. Rasulullah yang makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain.
maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bakhil alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Orang yang pelit itu, kata Rasulullah, ketika disebutkan namaku akan tetapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Maka daripada itu, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang saya hormati seluruh pemuda-pemudi Islam yang mendengarkan tausiah saya pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini mengandung barakah dan mudah dipahami oleh pemuda-pemudi Islam zaman sekarang. Baiklah, sebelum saya menyampaikan tausiah saya, ceramah saya, bahwasannya perlu diketahui pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membuka kajian sebagaimana sebahagian dari teman-teman sudah mengetahuinya, kajian kitab Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq ini adalah kitab yang paling masyhur. Kitab Sulamut Taufiq adalah kitab yang paling terkenal di kalangan pondok pesantren. Kitab Sulamut Taufiq ini adalah kitab yang sangat dicintai oleh para santri ketika para santri mempelajari kitab tersebut. Akan tetapi perlu diketahui, kitab Sulamut Taufiq ini berisikan tentang ilmu-ilmu yang mana ilmu-ilmu tersebut wajib kita mempelajarinya. Orang yang tidak mempelajari kitab Sulamut Taufiq dikhawatirkan orang tersebut tidak memahami ilmu-ilmu yang wajib atas dirinya. Maka daripada itu, kitab Sulamut Taufiq adalah kitab yang sangat bagus untuk dipelajari, kitab yang sangat bagus untuk diamalkan dan untuk dipahami. Karena apa? Karena kitab ini berisikan tentang kewajiban-kewajiban seorang yang telah mukallaf untuk mempelajari kitab tersebut. Kitab Sulamut Taufiq ini, muallif pengarang kitab ini adalah al-alim al-faqih al-syekh al-sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Asy-Syafi'i. Ini pengarang kitabnya. Beliau adalah min zurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir pada tahun 1151 Hijrah dan beliau wafat pada tahun 1272 Hijrah. Karangan beliau berupa kitab Sulamut Taufiq. Kitab ini berisikan tentang ilmu-ilmu fardu ain. Perlu diketahui, wahai pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah, para pendengar yang saya hormati,
Kitab ini Sulamut Taufiq ini berisikan ilmu-ilmu fardu ain, yang mana ilmu fardu ain ini wajib bagi orang yang sudah mukallaf untuk mempelajari kitab ini. Karena apa? Karena orang yang sudah mukallaf itu, ketika dia sudah mukallaf, maksud mukallaf di sini orang yang sudah baligh berakal sampai dakwah Islam kepadanya, maka dia harus mempelajari ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini maksudnya adalah ilmu yang wajib dia pelajari tanpa perwakilan dari orang lain. Berbeda dengan halnya ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah itu apabila sebahagian orang melaksanakan atau sudah mempelajari ilmu tersebut, maka sebahagian yang lain sudah terlaksana kewajibannya. Contoh ilmu fardu kifayah sebagaimana yang kita ketahui seperti ilmu an-nahwu wa sharaf, ilmu nahwu sharaf. Ilmu ini ketika suatu desa sebahagian orang telah mempelajarinya, sudah mengetahui ilmu tersebut, maka sebahagian lain sudah terlaksana kewajibannya. Gak wajib seluruhnya itu, seluruh masyarakat untuk mempelajari ilmu nahwu sharaf, karena hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi di dalam kitab Sulamut Taufiq ini berisikan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib kita mempelajarinya ketika kita sudah mukallaf. Orang yang sudah baligh, berakal sehat, sudah sampai dakwah Islam kepadanya, maka dia harus mempelajari ilmu tersebut tanpa perwakilan dari orang lain. Andaikan orang tuanya sudah mempelajari ilmu ini, maka anaknya yang sudah baligh harus mempelajari, tidak bisa diperwakili oleh orang tuanya. Begitu juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya telah mondok mempelajari kitab Sulamut Taufiq, mempelajari ilmu fardu ain, maka tidak ada perwakilan dari anaknya. Ketika anaknya sudah belajar, maka orang tuanya tidak mau belajar, tidak bisa. Kenapa? Karena hukum ilmu tersebut dinamakan ilmu fardu ain yang harus disegerakan untuk mempelajarinya. Dan alhamdulillah, pada malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita mempelajari kitab Sulamut Taufiq yang berisikan tentang ilmu-ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu tentang apa saja? Perlu diketahui wahai pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fardu ain berisikan tentang ilmu tauhid. Ilmu fardu ain berisikan ilmu fikih. Bagaimana cara salat yang benar, rukun salat yang membatalkan salat, cara berwudu yang benar, rukun wudu yang membatalkan wudu, bagaimana cara beristinja yang benar, bagaimana cara mandi wajib yang benar yang membatalkan mandi wajib, ilmu tauhid dan sebagainya. Inilah ilmu fardu ain yang sudah dirangkum di dalam kitab yang ada di depan kita ini, kitab Sulamut Taufiq. Maka daripada itu, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti kajian ini, yang mengikuti kajian malam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, hendaknya mendengar dengan teliti, menyimak dengan teliti supaya tidak gagal paham. Baiklah pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membuka kajian kitab Sulamut Taufiq, yang saya takutkan ada dua di sini. Yang pertama, saya khawatir ketika mulai kajian ini tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba wifi-nya ada bermasalah. Tiba-tiba putus kajian ini karena ini kajian online. Ini yang saya khawatirkan.
Yang kedua yang saya khawatirkan adalah ketika membuka pengajian ini, kajian online ini, yang saya khawatirkan yang kedua itu tiba-tiba mati lampu yang pertama tadi, yang kedua sabaqul lisan. Sabaqul lisan. Apa maksud dari sabaqul lisan? Sabaqul lisan itu maksudnya adalah salah ucap. Yang saya maksud dari ini, tiba-tiba yang saya ucapkan berbeda dengan yang saya inginkan. Ini yang saya khawatirkan. Jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ketika nanti saya salah ucap atau saya salah ucap ketika saya menyampaikan, hendaknya bisa berkomentar di bawah untuk supaya diperjelas lagi permasalahan-permasalahan yang mana permasalahan itu akan dijelaskan insyaallah. Jadi ini yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan sampai akhir kajian ini mudah-mudahan tidak ada permasalahan, mudah-mudahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya saya berterima kasih kepada Pondok Pesantren Jabal Hindi karena sudah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk kajian online ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pondok Pesantren Jabal Hindi, apa yang disediakan oleh Pondok Pesantren Jabal Hindi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemberian beliau menjadi sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang beliau niatkan untuk dakwah. Fasilitas-fasilitas ini, fasilitas kajian online ini untuk dakwah supaya ilmu agama itu tersebar, baik itu media sosial maupun media yang lain. Baiklah pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membuka kajian online ini, kajian kitab Sulamut Taufiq, sebagaimana ulama ketika beliau membuka kajian, kebanyakan ulama ketika membuka kajian mengirimkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab. Dan hendaknya kita membuka kajian online ini, kita yang pertama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Sulamut Taufiq. Semoga dengan kiriman Al-Fatihah kepada beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini malam yang barokah dan kajian kita dan seterusnya nanti barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Beliau pengarang kitab Sulamut Taufiq ini, muqaddimah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan bahwasannya saya bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, abduhu wa rasuluh, hambanya Allah dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, fahadza juz'un latifun yassarahu Allah ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi lil khas wal 'am. Di dalam kitab Sulamut Taufiq ini
Beliau mengatakan fahadhihi juz'un latif. Ini adalah kitab yang lembut, kitab yang kecil, kitab ringkasan, kata beliau. Yassarahu Allah Ta'ala fiha yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan atas kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi orang yang mengamalkan kitab ini, yang mempelajari kitab ini. Beliau juga mengatakan yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Wajib bagi kita semua untuk belajar kitab ini Sulamut Taufiq, karena berisikan fardu ain dan mengajarkan kepada manusia. Perlu diketahui apa makna wajib. Apa yang dikatakan wajib? Terkadang banyak orang berkata, ini wajib hukumnya, ini wajib hukumnya, ini sunnah, ini wajib, ini mubah. Akan tetapi makna wajib yang sebenarnya dia tidak mengetahui. Perlu diketahui bahwasanya wajib yang tidak dikatakan di dalam kitab Sulamut Taufiq ini, wal wajibu ma wa'ada Allah fa'ilahu bis thawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Yang dikatakan wajib, wal wajibu ma wa'ada Allah fa'ilahu bis thawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Wajib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjanjikan bagi pelaku yang melaksanakan kewajiban tersebut dengan pahala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab, akan mengancam bagi orang yang meninggalkan kewajiban tersebut dengan ancaman siksa. Inilah ta'rif, inilah definisi wajib yang digambarkan di dalam kitab ini, kitab Sulamut Taufiq. Maka daripada itu, pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah, hendaklah kita mempelajari ilmu-ilmu fardu ain yang sudah dirangkum oleh pengarang kitab Sulamut Taufiq ini, yaitu Syekh Al-Alim Al-Faqih Sayyid Muhammad Abdullah bin Tahir Asy-Syafi'i. Jadi pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dikatakan wajib. Yang dikatakan wajib, ketika seseorang itu melakukan kewajiban, maka orang itu akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala. Akan tetapi ketika seseorang itu tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka Allah akan ancam mereka dengan siksa. Inilah yang dikatakan wajib. Beliau juga melanjutkan di dalam kitab ini, samaituhu Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Saya namakan kitab saya ini dengan nama Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Inilah nama kitab ini. Kitab yang insyaallah kita akan kaji, insyaallah terus-menerus kita akan kaji. Karena di dalam kitab ini berisikan ilmu-ilmu fardu ain. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar dimanapun antum berada, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai pengajian kita. Faslun yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhulu fi dinil Islam was-subutu fihi ala ad-dawam waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. Ini pasal menjelaskan bahwasannya wajib bagi seluruh orang mukallaf, seluruh orang mukallaf untuk masuk agama Islam, dan dia harus wajib menetap di dalam agama Islam tersebut dan melaksanakan hukum-hukum yang diajarkan oleh agama Islam tersebut. Ini kewajiban orang mukallaf. Apa yang dikatakan mukallaf? Maka ulama mengatakan al-mukallafu wal baligh wal 'aqil allazi balaghahu da'watul Islam. Ini yang dikatakan mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh, yang sudah berakal,
yang sampai dakwah Islam kepadanya, ini yang dikatakan mukallaf. Orang mukallaf itu dikatakan mukallaf orang yang sudah balik. Kalau perempuan ditandai dengan baliknya itu ditandai dengan haid. Adapun laki-laki ditandai dengan baliknya itu ditandai dengan mimpi basah. Al-aqil, orang yang berakal. Alhamdulillah, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berakal semua. Dan yang selanjutnya yang dikatakan mukallaf itu, syarat mukallaf, ciri-ciri mukallaf, orang yang sampai dakwah Islam kepadanya. Alhamdulillah, kita juga sampai dakwah Islam kepada kita. Kita sudah balik, kita sudah berakal, kita sudah sampai dakwah Islam kepada kita semua, maka kita termasuk mukallaf. Kalau sudah dikatakan mukallaf, maka hukumnya yajibu ala kafatil mukallafina ad-dukhul fi dinil Islam. Wajib orang mukallaf tersebut masuk agama Islam. Alhamdulillah, pada hari ini alhamdulillah ala ni'matil Islam, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita mukallaf, perlu diketahui kalau ada ciri-ciri mukallaf yang saya sebutkan tadi, maka itu dikatakan mukallaf. Walaupun orang kafir, orang yang bukan Islam. Mukallaf itu terbagi dua. Ada namanya mukallaf muslim, ada namanya mukallaf Islam. Mukallaf muslim itu apa? Mukallaf yang sudah orang tersebut sudah balik, sudah berakal, sampai dakwah Islam kepadanya, akan tetapi dia tidak masuk Islam. Ini namanya mukallaf kafir. Adapun mukallaf Islam, sebagaimana kita ini dikatakan mukallaf Islam. Alhamdulillah. Jadi apa kewajiban seorang mukallaf? Orang mukallaf itu wajib masuk agama Islam. Alhamdulillah, kita sudah masuk agama Islam. Alhamdulillah, kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Orang kafir yang bukan agama Islam, karena dia belum masuk agama Islam, maka dosanya terus-menerus mengalir. Disebabkan apa? Disebabkan dia belum masuk agama Islam. Karena kewajiban dia itu adalah masuk agama Islam, akan tetapi dia belum dikatakan masuk agama Islam. Maka daripada itu, wahai pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mukallaf sebagaimana ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, yaitu mukallaf, maka kita harus mempelajari kewajiban-kewajiban. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama, ketika kita sudah mukallaf, wajib bagi kita mempelajari ilmu fardhu ain. Orang yang tidak mempelajari ilmu fardhu ain, maka orang tersebut berdosa karena sudah meninggalkan kewajiban. Maka daripada itu, wahai pemuda-pemudi Islam, ini banyak zaman sekarang orang tertipu dengan zaman. Orang tertipu dengan zaman. Orang tersebut hijrah. Dulunya dia jahat, dia mau hijrah, akan tetapi dia hijrah dengan hijrah yang salah. Ini yang zaman sekarang banyak dilakukan bagi orang yang pemuda untuk hijrah. Perlu diketahui wahai teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita sudah mukallaf, kita sudah balik, kita berakal, kita sudah sampai dakwah Islam kepada kita semua, maka kita disebut mukallaf. Maka wajib bagi kita mempelajari ilmu fardhu ain. Maka hijrah yang benar, ketika seseorang itu mau hijrah, hijrah yang benar yang harus dilakukan, yang harus dipelajari pertama ketika seseorang itu hijrah adalah mempelajari ilmu fardhu ain.
orang yang hijrah, hal yang pertama yang harus ia lakukan itu adalah mempelajari ilmu fardhu ain. Kebanyakan zaman sekarang orang hijrah akan tetapi dia tidak mempelajari ilmu fardhu ain. Bahkan ditanya apa itu fardhu ain, dia tidak bisa jawab. Inilah yang dinamakan hijrah yang salah. Ini namanya bukan hijrah. Dia cuma terjerumus disebabkan kebodohan dirinya dan dia menganggap dia sudah hijrah. Banyak zaman sekarang ketika dikatakan hijrah itu cuma pakai jilbab panjang. Banyak zaman sekarang ketika dikatakan hijrah pakai jilbab panjang, pakai cadar. Memang bagus orang yang pakai jilbab panjang, disyariatkan oleh Islam. Orang yang pakai cadar juga disyariatkan oleh Islam. Bagus. Akan tetapi perlu diketahui wahai teman-temanku, pangkal pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian hijrah itu adalah mempelajari ilmu fardhu ain. Ilmu yang telah saya sebutkan tadi berupa ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu mengetahui masalah maksiat-maksiat anggota badan. Ini pangkal yang pertama yang harus kalian lakukan ketika kalian memulai dengan hijrah kalian. Maka daripada itu, wahai pemuda-pemudi Islam, dimanapun anda berada, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daripada itulah saya membuka kajian kitab Sulamut Taufiq, karena kitab Sulamut Taufiq ini berisikan ilmu-ilmu fardhu ain yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Pangkal pertama seseorang itu dikatakan hijrah adalah mempelajari ilmu-ilmu fardhu ain. Baik, kita akan lanjut. Bahwasannya sesuai yang saya katakan tadi, bahwasannya ilmu fardhu ain itu banyak. Ilmu fardhu ain itu banyak, bukan satu ilmu. Akan tetapi alhamdulillah, Syekh Al-Faqih pengarang kitab Sulamut Taufiq sudah mengumpulkan semuanya ilmu-ilmu fardhu ain di dalam kitab yang ada di depan kita ini. Ilmu fardhu ain itu banyak, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi di antara ilmu fardhu ain yang banyak itu tauhid, ilmu fikih, tata cara sholat, rukun-rukun sholat. Ketika ada orang bertanya, ilmu yang mana Ustaz yang saya dahulukan? Ilmu fardhu ain itu banyak, akan tetapi ilmu mana yang saya dahulukan? Maka jawabannya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau mengatakan, awwal ma yajibu 'ala al-'abdi al-'ilmu billahi wa rasulih. Beliau mengatakan awal bagi seorang hamba itu ketika ingin belajar, awal yang pertama yang harus dia pelajari itu adalah ilmu tentang mengenal Allah dan Rasulnya. Ilmu tentang mengenal Allah dan Rasulnya tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu tauhid. Itu makanya ulama mengatakan afdhalul ulum ilmu tauhid. Sebaik-baiknya ilmu yang paling afdal, yang harus disegerakan, yang harus diutamakan dipelajari, itu adalah ilmu tauhid. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali, beliau pernah berkata, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kalau dia belum mempelajari ilmu mengenal Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak sah ibadah seseorang ketika orang tersebut tidak mengenal Allah dan Rasulnya, tidak mempelajari ilmu tauhid. Maka daripada itu, wahai teman-temanku, jelas
dari perkataan-perkataan ulama yang saya katakan dari Al-Imam Abul Hasan Asy'ari dan Al-Imam Ghazali sudah jelas bahwasanya ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita dahulukan adalah ilmu tauhid. Apalagi pada zaman sekarang, maka ilmu tersebut adalah kebutuhan yang paling kita butuhkan pada zaman sekarang. Kenapa ilmu tauhid yang paling kita butuhkan pada zaman sekarang? Karena pada zaman sekarang ini banyak aliran-aliran yang di luar ahli sunnati wal jamaah, yang keyakinannya bukan keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keyakinannya bukan keyakinan para sahabat, yang keyakinannya bukan keyakinan ulama salafun salih. Banyak zaman sekarang yang sudah melenceng. Maka ilmu tauhid itu ilmu yang sangat disegerakan. Maka daripada itu, ketika kita mempelajari ilmu tauhid, jangan kita sembarangan memilih guru. Disebabkan apa? Disebabkan zaman sekarang adalah zaman fitnah. Keyakinan-keyakinan sesat dan menyesatkan sudah merajalela. Keyakinan tauhid, ilmu-ilmu tauhid sudah banyak sesat dan menyesatkan. Maka kita harus berhati-hati untuk memilih guru. Kenapa ilmu tauhid sangat disegerakan pada zaman sekarang? Karena ilmu tauhid itu adalah fondasi bagi kita semua supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tauhidnya sesat, orang yang tauhidnya salah, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keyakinannya itu melenceng, maka orang tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amalnya. Baik pun dia berupa sedekah, miliar-miliaran dia sedekah, berjuta-juta dia sedekah, dia menginfakkan seluruh harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tauhidnya melenceng, keyakinannya sesat dan menyesatkan, maka semua itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kalau dia belum mempelajari ilmu tauhid atau tauhidnya melenceng, sesat dan menyesatkan. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar, insyaallah pada malam hari ini, malam yang barokah ini, yang pertama kita akan mengkaji ilmu fardhu ain yang berupa tauhid. Ilmu fardhu ain yang berupa tauhid supaya apa? Supaya fondasi agama kita, fondasi keyakinan kita tidak bisa disesatkan oleh orang lain. Inilah gunanya ilmu tauhid yang harus kita pelajari. Hukumnya fardhu ain ketika seseorang belum mempelajari ilmu tauhid, maka orang tersebut telah meninggalkan kewajiban, yaitu kewajiban mempelajari ilmu fardhu ain. Perlu diketahui, wahai teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membahas masalah ilmu tauhid, tauhid kita mengikuti Al-Imam Abul Hasan Asy'ari wal Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Kita adalah ahli sunnati wal jamaah. Kita pengikut Al-Imam Abul Hasan Asy'ari wal Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Inilah aqidah ahli sunnati wal jamaah yang harus kita ikuti. Aqidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqidah para ulama salafun salih, dan aqidah ini masyhur. Ahlu sunnati wal jamaah itu mayoritas umat Islam di penjuru dunia. Apakah ada
orang yang mengaku Islam akan tetapi tidak mengikuti ahli sunnah wal jamaah banyak. Hati-hati zaman sekarang. Orang yang mengaku Islam, orang yang mengaku pakar masalah agama akan tetapi tauhidnya tidak benar, akidahnya tidak benar, maka amal ibadah yang ia lakukan tidak akan sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pondasi dia sudah tidak benar, maka seluruh amal ibadahnya juga tidak benar. Al-Imam Abul Hasan Asy'ari wal Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Inilah kita harus kita ikuti di dalam permasalahan ilmu tauhid. Dan pengarang kitab ini yang saya katakan tadi, Al-Imam Al-Syekh Al-Faqih Al-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Asy-Syafi'i, pengarang kitab Sulamut Taufiq, ini beraqidah aqidah ahli sunnati wal jamaah mengikut Al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Beliau juga mengikuti Al-Imam Abul Hasan Asy'ari dalam permasalahan aqidah. Dan di dalam kitab ini beliau mencetus, ketika beliau menjelaskan masalah tauhid, beliau mencetus aqidah ahli sunnati wal jamaah pengikut Al-Imam Abul Hasan Asy'ari wal Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Baiklah pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai mukallaf, kita harus mempelajari, yang harus kita dahulukan di antara ilmu fardhu ain itu adalah ilmu tauhid. Dan alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita ini masalah ilmu tauhid. Di sini beliau menyampaikan kepada kita semua. Di dalam kitab ini, lanjutan kitab ini, beliau menyampaikan famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wan nutqu bihi fil hali kana kafiran wa illa fa bis salati ash-shahadatan wa huma ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na ashhadu an la ilaha illallah a'lamu wa a'taqidu wa a'tarifu bil lisan an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa an la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Beliau menyampaikan wajib bagi kita semua yang sudah mukallaf itu mengetahui dan meyakini secara mutlak dan mengucapkan dengan lisan ketika memang dia mukallaf kafir. Sebagaimana yang saya katakan tadi, mukallaf itu terbagi dua, ada mukallaf kafir dan ada mukallaf muslim. Jadi mukallaf kafir, mukallaf yang saya katakan tadi, orang yang baligh berakal dan sampai dakwah Islam kepadanya, tetapi dia kafir, bukan Islam, namanya mukallaf kafir. Maka kewajiban dia yang selanjutnya itu apa? Kewajiban dia adalah mengucapkan dua kalimat syahadat seketika itu juga. Andaikan dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maksudnya apa? Dia tidak masuk Islam. Maka selama itu juga dosanya mengalir, terus mengalir dan terus mengalir. Dia harus segera masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Akan tetapi bagaimana dengan mukallaf muslim? Kita adalah mukallaf, tetapi kita mukallaf muslim. Apa yang harus, kewajiban yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya kita lakukan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat juga. Akan tetapi di mana? Fafis shalah, di dalam salat. Jadi kita mengucapkan dua kalimat syahadat di dalam salat kita. Alhamdulillah. Al-Imam Syafi'i, di dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika menjelaskan masalah arkan, rukun-rukun salat, maka termasuk rukun-rukun salat itu adalah mengucapkan dua kalimat syahadat ketika tahiyat akhir.
Dan sekarang beliau, pengarang kitab Sulamut Taufiq, beliau menjelaskan Allah ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang makna dua kalimat syahadat. Dan inilah pelajaran kita ketika kita mempelajari ilmu tauhid. Ketika kita mempelajari ilmu tauhid, maka kita harus tahu makna dari dua kalimat syahadat. Sebahagian orang tahu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tahu. Akan tetapi orang tidak bisa, jarang, sebagian orang tidak mengetahui apa makna sebenarnya, makna dari dua kalimat syahadat tersebut. Maka beliau mengatakan di sini tentang makna dua kalimat syahadat, dan kita akan mempelajari dua kalimat syahadat ini insyaallah. Yang pertama, pengarang kitab Sulamut Taufiq ingin menjelaskan kepada kita semua tentang syahadat yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Beliau ingin menjelaskan syahadat yang pertama. Apa makna dari syahadat yang pertama tersebut? Maka beliau mengatakan alla ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Makna syahadat yang pertama itu adalah alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah secara hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita yakini makna syahadat yang pertama ini. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Di sini maksudnya apa? Maksudnya alla ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang mengatakan ini sembahan, ini sembahan, ini sembahan, maka dia tidak meyakini dengan makna syahadat yang pertama. Maka ketika seseorang itu tidak meyakini makna syahadat yang pertama, melanggar dari syahadat yang pertama, maka orang tersebut keluar dari Islam, bukan dikatakan Muslim. Disebabkan apa? Disebabkan orang tersebut tidak meyakini syahadat yang pertama. Maka syahadat pertama ini, saya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini juga mengatakan was-subutu fihi 'ala ad-dawam wal-iltizamu ma lazima 'alaihi min al-ahkam. Menetap dia di agama Islam selamanya. Ini yang harus dilakukan oleh umat muslim. Dia mengetahui makna dari dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama sudah saya kasihkan tadi. Sudah saya beri ketahukan bahwasanya makna dari dua kalimat syahadat. Yang syahadat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, itu alla ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini dapat kesimpulannya, ketika seseorang itu cuman mengucapkan makna syahadat yang pertama, akan tetapi dirinya tidak yakin, akan tetapi di hatinya itu tidak yakin dengan syahadat tersebut, maka orang tersebut bukan Islam. Zahirnya saja Islam, akan tetapi dia bukan Islam. Kenapa? Karena orang tersebut ragu dengan dua kalimat syahadat. Begitu juga orang
yang mengatakan seseorang semisalnya man za'ama 'alal kufri fil mustaqbal, man za'ama 'alal kufri fil mustaqbal kafar fil hal. Begitu juga ketika seseorang itu menginginkan keluar dari agama Islam. Orang tersebut menginginkan keluar dari agama Islam. Misalkan ada seseorang mengatakan di dalam hatinya, berkeinginan di dalam hatinya ingin keluar agama Islam pada tahun depan. Dia ingin keluar agama Islam pada tahun depan. Maka ulama mengatakan kafar fil hal. Orang tersebut sudah keluar dari Islam ketika dia berkeinginan tersebut. Tidak perlu menunggu tahun depan. Orang itu tidak yakin dengan makna syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Dia berkeinginan keluar dari Islam pada tahun depan. Disebabkan keinginan dia itu tidak perlu menunggu tahun depan. Ketika dia berkeinginan seperti itu, karena dia sudah ragu dengan syahadat yang pertama, dia tidak meyakini syahadat yang pertama, maka orang tersebut seketika itu juga keluar dari Islam. Ini yang harus kita yakini. Syahadat yang pertama, alla ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, wahai teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak orang yang tidak paham makna dari ma'buda yang berhak disembah. Tidak paham makna tersebut. Ada sebahagian kelompok tersebut bukan aliran dari ahli sunnati wal jamaah. Dia berdalil ketika seseorang itu berziarah kubur. Ketika seseorang itu berziarah kubur, dia berdalil bahwasannya orang yang berziarah kubur itu beribadah kepada kuburan tersebut. Maka dia tidak paham dengan syahadat yang pertama. Orang tersebut mengatakan orang yang berziarah kubur, maka orang tersebut beribadah pada kuburan. Ketika orang tersebut beribadah kepada kuburan, maka orang tersebut keluar dari Islam, kata mereka. Ini adalah aliran sesat dan menyesatkan. Bukan golongan ahli sunnati wal jamaah, bukan golongan kita. Kita boleh berziarah kubur. Ahli sunnati wal jamaah menganjurkan berziarah kubur. Kita berziarah kubur itu bukan maksudnya kita beribadah kepada orang yang ada di dalam kubur. Bukan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadah dengan orang yang ada di dalam kubur tersebut. Ulama mengatakan al-ibadatu aqsa ghayatil khusyu' wal khudu'. Yang dikatakan ibadah itu adalah puncak ketundukan seorang hamba kepada Khaliq. Ini yang dikatakan beribadah. Sedangkan kita berziarah kubur, tidak ada. Kita tundukkan seluruh puncak ketundukan kita kepada kuburan tersebut, tidak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang di dalam kubur tersebut, supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan doa kita, menyampaikan suratul Fatihah ketika kita berziarah kubur. Maka daripada itu, berziarah kubur itu adalah perbuatan yang baik. Ahli sunnati wal jamaah adalah meyakini atau mengamalkan ziarah kubur. Yang mengharamkan ziarah kubur itu siapa? Di luar ahli sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena dia tidak paham masalah maksud dari ma'bud yang dikatakan ibadah di dalam pengertian syahadat yang pertama. Begitu juga dengan berdoa. Berdoa ketika memakai nama waliullah. Berdoa
ketika memakai nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini diperbolehkan. Bukan maksudnya kita berdoa kepada Muhammad, bukan maksudnya kita berdoa kepada para ulama, bukan maksudnya kita berdoa seperti itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi melalui perantara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini namanya tawassul. Maka ini boleh. Seperti ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu ila rabbina fi hajatina lituqdu lana. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW pada orang yang buta. Padahal doa ini di dalamnya berisikan tawassul. Ada perkataan ya Muhammad. Maksud doa ini apa? Bahwasanya tawassul kepada Rasulullah SAW melalui perantara dari Rasulullah SAW supaya doa itu tersebut terkabul. Bukan maksudnya kita meminta kepada Rasulullah, kita minta kepada Allah, akan tetapi melalui Rasulullah SAW. Maka ini diperbolehkan. Begitu juga ketika kita berdoa dengan menyebutkan nama waliullah, kita sebutkan Abdul Qadir Al-Jailani ketika kita berdoa, maka boleh kita berdoa dengan mengambil barakah, mengambil tawassul supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dengan perantaraan para ulama. Maka ini boleh. Ini bukan dinamakan ibadah. Bukan namanya ibadah yang dimaksud dengan syahadat yang pertama. Akan tetapi sebahagian kaum, sebahagian aliran sesat dan menyesatkan, ketika seseorang melakukan seperti itu, maka orang tersebut mengharamkan secara mutlak. Orang tersebut tidak paham masalah ilmu akidah. Orang tersebut tidak paham masalah ibadah yang sebenarnya. Apa pengertian dari ibadah? Orang tersebut tidak paham ketika orang tersebut mengharamkan apa yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah. Orang tersebut mengharamkan ziarah kubur. Orang tersebut mengharamkan berdoa menyebut nama Muhammad. Orang tersebut mengharamkan berdoa ketika menyebut para aulia. Orang tersebut mengharamkan berdoa ketika kita menyebutkan suatu kota dan padahal kita mengambil barakah dari kota tersebut. Ini adalah aliran sesat dan menyesatkan yang sudah masyhur di Indonesia. Orang tersebut tidak paham masalah ibadah yang sesungguhnya. Apa yang dikatakan ibadah yang ada di dalam syahadat yang pertama, itu bukan ibadah. Itu cuma perantaraan supaya doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, wahai pemuda-pemudi Islam, kalau kita ingin mempelajari ilmu tauhid, maka pelajari betul-betul, pahami betul-betul supaya tidak terjadi sesat dan menyesatkan. Banyak zaman sekarang orang yang sudah mempelajari ilmu tauhid, akan tetapi dia terjerumus kesesatan. Disebabkan apa? Disebabkan orang tersebut salah memilih guru. Guru adalah pangkal utama ketika kita mempelajari ilmu. Bahwasannya sebahagian aliran sesat dan menyesatkan itu mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan bertawassul kepada Rasulullah, mengharamkan sesuatu yang sudah diajarkan para ulama. Ini disebabkan mereka itu tidak paham apa yang dimaksud dengan ibadah sebenarnya di dalam syahadat yang pertama, makna dari syahadat yang pertama. Maka daripada itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita harus betul-betul untuk belajar ilmu tauhid supaya kita tidak jatuh kepada kesesatan. Begitu juga kita harus betul-betul untuk mencari guru. Mencari guru supaya apa? Supaya kita tidak jatuh kepada kesesatan. Bisa jadi disebabkan guru yang kita tidak tahu bagaimana,
dia menyampaikan kepada kita, kita tidak mempunyai fondasi, maka kita terima secara 100%, mungkin bisa disebabkan guru yang bermasalah, kita jatuh kepada kesesatan. Maka daripada itu teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus teliti untuk mempelajari suatu fan ilmu supaya tidak jatuh kepada kesesatan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini membahas ilmu tauhid, yaitu syahadat yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini maksudnya Allah ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita mungkin di hari yang akan datang, kajian secara online insyaallah. Kajian ini akan berlanjut. Insyaallah kita lanjut kajian kita. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan teman-teman sekalian pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengamalkannya, dapat memahaminya. Apabila ada sebagian teman yang kurang paham apa yang saya sampaikan, boleh berkomentar di bawah supaya insyaallah kalau memang pertanyaan tersebut bisa saya jawab, insyaallah saya jawab. Andaikan pertanyaan tersebut tidak bisa saya jawab, insyaallah saya akan tanyakan kepada guru saya supaya guru saya yang menjawab, insyaallah nanti saya sampaikan. Jadi kajian kita pada hari ini berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada kita semua dan kepada pendengar yang dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kalian. Allah Subhanahu wa taala yahfuzukum. Jazakallahu khairan. Insyaallah kita lanjut kajian kita di hari-hari berikutnya. Perlu diketahui teman-teman sekalian, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita ini insyaallah kita lanjutkan, akan tetapi tidak secara rutin. Mungkin di dalam satu minggu itu 2 kali. Mungkin di dalam satu minggu 2 kali. Jadi pengajian yang pertama itu nanti dijelaskan masalah ilmu tauhid di dalam kitab Sulamut Taufiq. Insyaallah kajian yang kedua nanti akan berlanjut, akan berlangsung nanti insyaallah kajian kedua. Kita akan kajian tentang masalah fikih. Bagaimana taharah, bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana rukun wudu yang membatalkan wudu, yang membatalkan sholat, rukun-rukun sholat. Insyaallah nanti kita kaji itu. Malam ini kita kaji masalah tauhid. Insyaallah malam yang akan datang kita akan mengkaji masalah ilmu fikih. Demikianlah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.